Disiarkan langsung dari lantai 4 Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor. Inilah Suara Pakuan Sound of Bogor. Suara Pakuan berusaha menjadi bagian yang selalu ada dan mewarnai kehidupan, serta aktivitas Akademia Bogor dari hari ke hari. Bagaikan sebuah soundtrack lagu dalam sebuah film yang selalu diingat, bahkan diceritakan kepada orang lain, kapanpun dan dimanapun. Melakukan siaran perdana sejak 2021, Suara Pakuan terus berusaha menjadi sahabat untuk pelajar, mahasiswa, dan profesional muda Bogor, dengan gaya dan suasana yang lebih segar dan akrab, serta selalu memberi apa yang mereka butuhkan sepanjang hari tanpa henti. Digital saat ini, kreativitas dan inovasi di berbagai bidang sangat diperlukan. Radio sebagai media massa elektronik yang berperan penting di setiap periode perjuangan dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus bertahan dan beradaptasi dengan berbagai strategi. Di antaranya dengan mengudarakan program-program siaran yang mengkolaborasi informasi, hiburan, fungsi pers dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, perkembangan teknologi digital radio telah memunculkan banyaknya inovasi. Salah satunya radio berbasis internet, radio streaming, yang daya jangkau siarannya mencapai seluruh dunia. Sejak kelahiran Undang-Undang Nomor 32 tentang penyiaran, secara kuantitatif jumlah radio siaran di Indonesia mengalami lonjakan yang sangat fantastis. Jika tahun 1998 jumlah stasiun radio kurang dari 1.000, saat ini kurang lebih ada sekitar 2.845 lembaga penyiaran radio. Nah, di Universitas Pakuan, kami sudah memiliki radio streaming Suara Pakuan yang sudah mengudara dengan program-program yang mengakomodir berbagai ruang kehidupan yang mensinergikan budaya, kearifan lokal, dan globalisasi. Program-program yang telah ada seperti Indonesia Menyapa, obrolan mahasiswa gaul atau disebut juga OMG, kemudian Halo Bogor, chat lagu baru terkini, talk show, Bumi dan Kita, serta program kreatif lainnya. Nah, kemajuan teknologi digital harus pula diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kerja yang beragam di bidang radio menjadi tantangan besar yang wajib ditangkap secara cepat dan bijak oleh masyarakat, khususnya mahasiswa agar dapat turut berkontribusi dalam pembangunan. Mai Crescentia, salah satu dosen praktisi radio pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, menyampaikan radio tidak akan pernah mati. Itulah kenapa sampai sekarang radio masih bertahan dan semakin maju di era digital saat ini. Perkembangan teknologi menjadikan sebuah inovasi yang menjadikan radio di era saat ini semakin lebih berkembang, bahkan sudah bisa streaming. Yang kedua kali, tetapi ini kita lakukan secara juga live streaming, karena yang istimewanya Pak Gaib, live radio Suara Pakuan itu sudah bisa didengarkan di mana saja melalui streamingnya, dan kita juga memberanikan diri untuk live di YouTube Suara Pakuan. Dan satu kata bahwa radio itu nggak ada matinya. Jadi untuk itu hari ini sama-sama kita harus menjaga eksistensi radio betul-betul di era digital. Sehingga kehadiran kawan-kawan muda, kawan-kawan mahasiswa penyiaran maupun jurnalistik hari ini di era teknologi komunikasi ini sangat penting. Bahkan menurut saya ini memiliki peran yang sangat penting mengingat perkembangan saat ini serba digital dan ini penuh tantangan di era digital juga. Dan tentu di balik semua tantangan yang kita rasakan saat ini, di tengah pandemi saat ini juga membuka peluang bagi banyak pekerjaan yang syarat kompetensi tentang kreativitas dan inovasi. Saya hanya mau bilang jangan takut menjadi orang radio, jangan ragu-ragu untuk bekerja sebagai jurnalis radio, karena kami juga sudah membuktikannya sampai pada hari ini. Radio Suara Pakuan merupakan radio streaming yang dikelola oleh mahasiswa dari Konsentrasi Penyiaran dan Jurnalistik Ilmu Komunikasi. Radio Suara Pakuan biasanya digunakan oleh mahasiswa penyiaran maupun jurnalistik untuk melakukan praktek siaran tertentu. Hai, saya Zelina Fido, reporter dari kelompok 4. Di sini saya akan mewawancarai salah satu asisten lab radio di Suara Pakuan. Sebelumnya kakaknya memperkenalkan diri dulu. Hai, gue Darmisi Hayati. Gue sebagai mahasiswa semester 8. Dari konsentrasi? Dari konsentrasi jurnalistik. Oke,
langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Boleh. Yang pertama nih, sejak kapan Radio Suara Pakuan terbentuk? Sebenarnya kalau radionya ini sendiri udah ada dari sekitar tahun berapa ya? Intinya dari 2020 ini udah ada. Tapi kalau untuk Radio Suara Pakuan ini sendiri baru mulai aktif itu dari pas Januari 2022. Apa sih itu Radio Suara Pakuan? Jadi Radio Suara Pakuan ini sendiri adalah radio streaming yang mana yang mengelolanya ini adalah anak-anak dari konsentrasi penyiaran dan konsentrasi jurnalistik yang ada di Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Nah, untuk Radio Suara Pakuan ini adalah biasanya digunakan untuk anak-anak penyiaran dan jurnalistik ini buat praktek, lalu untuk menunjang pembelajaran mereka di mata kuliah tertentu. Tujuan awal terbentuknya Radio Suara Pakuan ini apa ya? Awalnya laboratorium radio ini digunakan untuk praktek, untuk menunjang pembelajaran mahasiswa-mahasiswa tertentu, yaitu ada dari penyiaran, ada dari jurnalistik. Nah, sekarang di laboratorium radio ini sudah ada yang namanya radio streaming, yaitu radio streaming Suara Pakuan. Nah, untuk apa terbentuknya Radio Suara Pakuan ini? Untuk anak-anak atau mahasiswa di ilmu komunikasi ini bisa menyalurkan bakatnya atau bisa suara mereka tuh bisa terdengar di luar, jadi nggak cuma di daerah kampus doang kayak gitu. Perkembangan teknologi digital tidak berpengaruh besar terhadap radio. Seakan bisa dibilang radio itu tidak ada matinya dalam era saat ini. Agar tidak tertinggal, Radio Suara Pakuan melakukan streaming agar orang-orang bisa mengaksesnya di mana saja. Pakuan itu apa ya? Nah, awalnya kan kalau Radio Suara Pakuan ini kan dari streaming ya di web. Nah, dimana kita ngelola webnya sedemikian rupa biar orang-orang ketika berkunjung ke web kita tuh kayak oh iya ini ternyata udah banyak aktivitas ya gitu. Nah, dari situ bisa menjadi sebuah pemasaran untuk kita, jadi untuk orang-orang lebih mengetahui. Dan ditambah kita sekarang udah aktif di Instagram. Nah, kan karena kalau yang sekarang kan banyak yang praktek gitu ya. Jadi dari dari mahasiswa yang praktek aja dia udah kayak bikin flyer, terus dia bikin konten-konten untuk Instagram. Nah, dari situ merupakan strategi pemasaran kita untuk orang-orang yang di luar kampus ini tahu kalau di Unpak ini, khususnya di ilmu komunikasi ini ada yang namanya radio streaming Suara Pakuan. Radio Suara Pakuan fasilitasnya sudah sangat bagus secara umum. Bagi mahasiswa penyiaran ataupun jurnalistik yang menjadi penyiar akan merasakan kenyamanan tentunya. Nama saya Zainul Hafido, saya reporter perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mewawancarai 2 mahasiswa FISIP dari jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelumnya perkenalan dulu dari kakak siapa? Aris dari Komunikasi. Ya. Satunya? Aku Raden Aska dari Komunikasi. Sebelumnya saya mau nanya, apa nih pendapat tentang Radio Suara Pakuan menurut kakak? Bagus sih sebenarnya Radio Suara Pakuan itu sebenarnya bagus, mewadahi juga masyarakatnya, cuman lebih ini aja dah, lebih apa ya, lebih dikembangin lagi bakatnya gitu, lebih dicari. Takutnya kan orang yang diem gitu, takutnya dia ternyata punya talenta yang besar gitu, punya talenta yang bagus gitu. Kalau menurut kakak? Sama sih, mewadahi, dan tapi kurang efektif kan karena semenjak pandemi. Jadi mungkin sarannya biar lebih efektif lagi, biar semua mahasiswa jurusan, terutama jurusan penyiaran bisa ikut mencobai Radio Suara Pakuan. Selanjutnya bagaimana sih rasanya menjadi penyiar? Yang pertama sih tegang sih, kayak nervous pasti. Yang pertama gitu kan, penyiaran udah gitu, gue itu sukanya kayak orangnya pemalu gitu, kayak orangnya tuh kayak di belakang layar gitu kan ya. Ini ya walaupun ngomongnya nggak secara langsung ke depan orang banyak gitu kan ya, cuman ya nervous sih yang pertama. Kedua sih asik sih udah. Untuk kakaknya? Ini sih belum terbiasa kan, biasanya orangnya di belakang layar sama, cuman harus dipaksa buat kita ngomong di depan layar gitu. Jadi ya mau nggak mau harus ngikutin. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan dan kesan Anda kepada kaula muda agar tidak takut lagi untuk menjadi penyiar? Yang pertama sih pede, lakuin aja yang lu mau, lakuin aja yang apa ya, yang udah jadi jalan lu, lanjutin terus, berkarya terus, semangat. Percaya diri sih sama semangat.
Dengan banyak program, belasan penyiar, serta puluhan staf yang mendukung, Suara Gama FM akan siap untuk memberikan informasi dan hiburan kepada Akademia Bogor, serta akan selalu mengembangkan kreativitas. Sebagai media pembelajaran yang telah langsung melakukan praktik siaran secara streaming, Radio Suara Pakuan Sound of Bogor akan siap memberikan informasi dan hiburan kepada Akademia Bogor, serta akan selalu mengembangkan kreativitas. Suara Pakuan Sound of Bogor. Sekali di udara, tetap di udara.